anggota dari M. Jadi artinya begini. A itu kan bentuknya A, B, C, D, gitu kan? Ya. Berarti FA sama dengan apa? BC kurang AD. Determinan A. FA berarti apa? Sama dengan? AD kurang BC. Ya. Ya, AD dikurangi BC ya. Ini sama dengan AD dikurangi BC. Ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan ini F ini merupakan homomorfisme atau bukan ya? Apakah F itu home? Ya. Apakah F home? Ya, berarti kita ambil ya sembarang. Karena matematika ini kan berlaku umum, jadi kita ambil sembarang gitu ya. Ambil sembarang A, B, anggota M. Ya. Berarti A bentuknya sama dengan, ambil di sini A1, B1, C1, D1 ya, dengan syaratnya tadi A1, D1 tidak sama dengan B1, C1. Ya. Lalu B sama dengan A2, B2, C2, D2 ya, dengan syarat apa? Suaranya mungkin harus di yang lain. A2 D2 sama dengan A2 D2 tidak sama dengan BC. Halo, suara saya dengeran ya? Dengar Bu. Ini kok nggak bisa malah ininya. Caranya bisa sama teman Bu ini. Sebentar ya, ininya nggak bisa nih. Ini pennya kadang suka ini nih, suka ya, dengan A2 D2 tidak sama dengan B2 C2 gitu ya. Nah, kemudian F ya. Di sini F apa? Bapak Ibu? FA kali B. Ya, FA kali B. FA kali B ya. Berarti sama dengan ini F ya. A1 B1 C1 D1 dikali A2 B2 C2 D2 ya. Ini sama dengan F ya. Nah, perkaliannya ini apa? A1 A2 ya. Ditambah B1 Plus B1 C2 gitu ya. B1 A1 B2 A1 B2 plus ditambah B1 D1 D2. Ini D2 C1 kemudian C1 plus D1 D1 C2 ya. Ini C1 B2 D1 ya. D2 ya. D1 B2 plus D1 D2 gitu kan. Nah, D2 ini sama dengan apa? Determinan. Oh, ini nih sebelumnya ke sini dulu ya. Saya ke merah aja ya, merah. Nah, sebelumnya sini dulu nih Bapak Ibu ya. Ini ya. Nah, kan A-nya seperti ini, B-nya seperti ini. Berarti FA sama dengan apa Bapak Ibu? FA kan sama dengan determinan A ya. Ya. Berarti sama dengan
A1 D1 B1 min kurang B1 C1. D1 C1. Oke ya. Kemudian dari sini ya FB FB sama dengan A2 determinan B A2 A2 OA ya. D2 A2 D2 min B2 C2 B2 gitu ya. C2. B2 C2. Oke. Lanjut ya ke sini ya. Berarti F ini adalah determinan dari A1 A2 plus B1 C2 A1 B2 plus B1 D2. Ini C1 A2 plus D1 C2 C1 B2 plus D1 D2. Ini determinan ini ya. Nah, determinan ini sama dengan apa? Ini lanjut ya ke sini. Nah, ini sama dengan apa? A1 A2 A1 A2 Ya, kali C1 C2 ini panjang ya Bapak Ibu ya. ya. C1 Kali B2 tambah D1 D. A1 A2 ditambah B1 B1 C2 dikali kali C1 B2 C1 B2 ditambah tambah D1 D2. B1 D2 dikurang ya. Dikurang di sini aja Kurang. di bawahnya. B kali C A1 C B2 ya. C1 A2 ditambah D1 C2 dikali A1 B2 A1 tambah B2 B1 ditambah B1 D2. Nah, ini gimana nih Bapak Ibu? Ya. Ini A1 A2 C1 B2 ditambah B1 C2 D1 D2 gitu ya. Dikurang ya. C1 A2 A1 B2 gitu ya. Oh, masih belum ya? Salah ya? belum Ini belum selesai ya? Belum kan selesai. dikali dulu Bu. Iya betul. Oke. Kita langsung dibuka kurang. Ini B1 ini ya. Berarti ini ditambah ya. Iya. Apa? B1 B1 C2 C1 B2 gitu ya. Iya. Ditambah A1 A2 B1 C2 D1 D2. D1 D2. salah Bu, itu 2 kali, udah 2 kali tuh. Yang belum A1 A2 kali D1 D2. Oke. Ya. Ini Yang belum adalah yang A1 kedua. A1 ya. Nah, A1 A2 kali D1 C1 D2. ya. D1 D2. D1 D2 Bu. D1 D2. D1 D2. D2. Ya. Ini diterusin ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kelamaan nanti kita ya. Diterusin nanti ini kesimpulannya ini ya. Nanti akan diperoleh bahwa ini nanti determinan A dikali determinan B. Gitu. Determinan A dikali determinan B. Sementara determinan A itu adalah FA dikali FB. Jadi ini nanti kesimpulannya bahwa F adalah jadi F itu homomorfisme. Ini disilakan ya dicari, ini panjang sekali Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang homomorfisme. Kayaknya saya nilainya 70 Bu ini. Prihatin saya nilai. Ini yang grup 70. ya. Kalau grup itu kan baru melibatkan satu operasi. Kalau ring nanti ada lagi homomorfisme ring. Kalau pasam nilainya berapa pasam? Saya prihatin, saya 70 saya nilai. Kasih buyung ini. Oke ya, itu homomorfisme. Kemudian ada lagi namanya kernel dari homomorfisme. Ya, kernel
dari lalu ada yang apa namanya? Apakah nanti semua pemetaan itu merupakan homomorfisme dari grup ke grup? Apakah Tidak. selalu homomorfisme? Tidak ya. Banyak ya contoh-contohnya. Silakan dicari ya contoh-contoh dari pemetaan dari suatu grup ke grup yang lain yang bukan merupakan homomorfisme. Silakan dicari ya. Nah, kernel dari suatu homomorfisme itu begini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau G itu grup ya. Lalu G aksen itu grup juga, G aksen juga grup ya. Lalu ada pemetaan, katakan pemetaannya itu adalah alfa ya, dari G ke G aksen. Dengan alfa itu homomorfisme. Ya, homomorfisme. Nah, yang namanya kernel dari ya, kernel dari kernel dari alfa ya, itu biasa disingkat dengan apa di sini singkatannya? Ker aja ya. Ker alfa adalah himpunan ya, himpunan A anggota G ya. Jadi dia anggotanya adalah anggota dari G, dari grup yang pertama. Ya sedemikian sehingga alfa A itu sama dengan 0. Jadi 0 di anggota G aksen gitu. Ya. Sama dengan 0. Nolnya itu identitas ya, atau saya lambangkan umum aja ya. Saya lambangkan umum yaitu E. Identitas E ini kan identitas ya. E2 artinya E2 itu identitas di G aksen ya. Gitu. Jadi semua anggota di G yang hasil pemetaannya itu adalah identitas ya, maka kalau dikumpulkan itu dia merupakan kernel. Ya. Kemudian ada lagi namanya di sini. Oh, yang itu di kernel ya. Nah, Bapak Ibu silahkan buktikan ya. Ya, silahkan buktikan. Silahkan buktikan bahwa kernel alfa itu subgroup dari mana? Subgroup dari apa Bapak Ibu? Dari G, Bu. Berarti. Dari G. Silakan ya dibuktikan ya. Silakan dibuktikan ini. Jadi caranya pakai yang itu, pakai teorema yang bisa yang pakai satu sifat, bisa yang dua sifat, yang apa? Satu tertutup, satu memiliki inverse gitu ya. Pokoknya dengan membuktikan dia tertutup dan memiliki inverse, dua itu saja sudah terbukti bahwa dia subgroup ya. Kemudian saya akan memberikan contohnya, misalnya sebentar ya. Ini harus contoh ya. Nah ya, contoh ya. Ini saya ambil bilangan bulat modulo 7 ya. G itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini dengan perkalian ya. Dengan perkalian kalau modulo 7 bilangan bukannya ada nolnya. ini tanpa nol.
Ya, kalau bilangan bulat modulo 7 ada 0, 1, 2, 3. Tapi ini saya ambil himpunan bagiannya. Ya. Jadi himpunan bagiannya tapi dia berlaku dalam modulo 7 gitu loh. Saya ambil himpunan bagiannya. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang G7 itu minus G7 minus himpunan 0. Gitu ya. Gitu. Tapi tetap Karena dia kalau ada himpunan nolnya ikut nanti ya. dia bukan grup kalau perkalian. Ya, ini kan kita mau ke perkalian. Kalau penjumlahan dia grup ya, kalau dengan 0. Tapi kalau dengan 0 perkalian dia bukan grup. Ya. Ya. Dengan perkalian bilangan bulat modulo 7 ini merupakan grup. Ya. Nah, kemudian pemetaan F ya, berarti dia sudah diketahui ya F itu ya. Dia pemetaan G ke dirinya sendiri ya. Ya. Dengan definisi ya F A itu sama dengan A pangkat 3. Ya. Untuk setiap A anggota G. Ya. Nah, ini apakah merupakan homomorfisme Bapak Ibu? Apakah merupakan homomorfisme? Saya mau cari ini, mau memberikan contoh ya, memberikan contoh kernel. Apakah home? Kita buktikan aja ya. F A kali B gitu ya. F A kali B. F A kali B itu kan sama dengan begini kan? A kali B pangkat 3 gitu kan? Karena ini kan bilangan bulat. Bilangan bulat kan berlaku begini kan? A pangkat 3 kali B pangkat 3. Benar nggak? Ini jelas ya homomorfisme. Berarti ini adalah F A ya dikali F B. Jadi homomorfisme jelas ya. Ini jelas homomorfisme. Nah, sekarang kita mau cari kernelnya. Ya. Jadi kernel dari F itu. Apa sih kernel dari F? Yaitu himpunan A ya, anggota G gitu kan. Sedemikian ya. Sehingga FA itu sama dengan apa Bapak Ibu? Identitas di G. Apa identitas di G? Satu. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Begitu ya. Jadi kernel itu adalah semua anggota di G di mana pemetaannya adalah 1. Nah, ini kita cari nih. Apa saja sih anggotanya gitu ya. Yaitu A anggota G ya, sedemikian hingga tadi FA apa? Yaitu A pangkat 3 sama dengan 1. Ya. Berarti cari yang pangkat 3 hasilnya itu sama dengan 1. Apa saja? Jelas 1 ya. Satu. Jelas 1, ya kan? Apalagi? Yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya adalah 7. Nah, 7 0 ya, salah ya. 8, hasilnya 8. 2. Benar nggak kalau 2? 2 ya? 2, Bu. Karena 2 pangkat 3 8. 8 kalau di dalam modulo 7 1 ya. 1. 1. Terus berapa lagi? Kalau 3? 9. 27 modulo itu berapa? 27 6 ya, bukan. Bukan. Apalagi Bapak Ibu? Yang gampang tuh inverse dari 2 dalam modulo 7 berapa? Inverse dari 2. 4. Benar nggak? 4 pangkat 3 1.
4 pangkat 3. pangkat 3 benar nggak 1? Berarti 12. 64 ya. 64. 64 dikurangi 63 1, benar ya? 4. Iya. Ya. 3 tadi nggak bisa ya, 3 ya. Berarti inverse dari 3 berapa? 5. 5, berarti 5 bukan. Kalau 3 bukan, berarti 5 Iya. bukan. 6 sekarang. 6 kali 6, 36. 36 36. dalam modulo 7 berapa? 200. 3. Enggak, 6 kali 6 kan 36. Dalam 16. modulo 7, 6. Sat- 6. Hah? 6. 6 ya? 6. 1 dong. 1, Bu. 1 Enggak, ya. 6. Yang pertama 6 kali 6 dulu. Ya, Saya 6 kali 6 dulu. 6 kali 6, 1 ya. Iya. Ya, 1 Iya. dikali 6 berarti 6. 6. Jadi dia bukan ya? 6. Bukan ya. Jadi ini. Oh. Nah, ini. Inilah kok nggak bisa lagi. Jadi kernel dari ya, kernel dari F itu adalah ini. Nah, gini. Jadi nanti kalau ditanya kernel dari suatu pemetaan dari grup ke grup, seperti ini caranya ya Bapak Ibu ya. Di tugas 1 ada nggak ya? Lupa saya. Soal ini. Tidak ada, Bu. Ada ya. Ada, Bu. Ada. Tugas 1. Ada karena Ada ya, mencari kernel. ada. Oke. Sampai sini pertanyaan Bapak Ibu. Jadi untuk bahasan grup sudah ya sampai homomorfisme. Ya. Iya, saya janji sama Pak Didi ya, lupa ya. Belum saya ini ya Pak Didi. Nanti ya Pak Didi ya. Aduh, lupa terus. Yang apa, Bu, ini, Bu? Hah? Janji yang yang itu, yang pertanyaan itu ya, Bu ya. Iya, lupa saya Pak Didi. Ntar ya Pak Didi ya. Ya, Bu. Oke, sekarang yang ring ya Bapak Ibu. Kalau grup itu kan melibatkan satu operasi. Ya. Sementara kalau ring itu melibatkan dua operasi ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, misal ya, R itu himpunan yang tidak kosong. Ya. Lalu dengan operasi katakan titik tambah ya, tambah dan titik. Nanti operasinya tidak harus perkalian dan penjumlahan ya Bapak Ibu ya. Bisa macam-macam ya. Misal R himpunan yang tidak kosong dengan operasi plus dan titik gitu ya. Nah, R dengan kedua operasi ini disebut ring ya. Disebut ring atau gelanggang ya, ada yang sebutnya gelanggang. Ya, jika apa Bapak Ibu? Jika apa? Yang Jika pertama. R operasi R terhadap penjumlahan untuk abelian. komutatif. Ya. R dengan operasi penjumlahan merupakan grup Komutatif. komutatif atau abelian. Komutatif. Jadi artinya apa di sini ya? Artinya tertutup gitu ya. Tertutup terhadap penjumlahan ya. Kemudian asosiatif ya. Asosiatif terhadap penjumlahan, lalu Perkalian. Memiliki identitas memiliki identitas penjumlahan ya. Identitasnya nanti beda ya antara penjumlahan dengan operasi yang satunya ya, titik di situ ya. Kemudian yang keempat, semua Memiliki inverse. memiliki, semua berarti di sini semua ya, memiliki inverse terhadap operasi penjumlahannya ya, terhadap operasi penjumlahan
Ini kenapa ya sering begini ya? Aduh. Itu pen tablet tabu. Iya. Ini udah satu sama laptopnya ini. Sudah apa namanya bawaan dari laptopnya. Apa sensitif? Itu yang pakai baterai. Iya. Ini sensitif sekali nih. Ya, jadi ini terhadap penjumlahan ya. Nah, yang kelima dia komutatif. Komutatif. Ya, komutatif terhadap penjumlahan. Jadi ada 5 nih. Terus yang kedua apa? R terhadap Asosiatif terhadap perkalian perkalian. R terhadap perkalian, Bu. semigroup. Semigroup, Bu. Ya. R dengan perkalian bersifat semigroup. Ini semigroup. Maksudnya apa nih? Titik, Bu. Karena di atas titik. Betul titik ya, bukan titik ya. Nah, maksudnya apa nih semigroup? Tertutup dan terhadap asosiatif. perkalian. Ya, jadi ini tertutup ya. Tertutup terhadap titik ya. Lalu yang ketujuh asosiatif. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, jadi tertutup terhadap asosiatif terhadap perkalian. Terhadap titik. Udah ini aja ya, 2 ya. Kalau semigroup 2 aja ya. Ya, Bu. Oke. Nah, yang ketiga apa? Distributif. Ya, distributif. Ya, baik distributif kanan maupun distributif kiri ya. Ya, Bu. Taulah Bapak Ibu ya kalau distributif ya, saya tidak menjabarkan di sini. Jadi ada yang 8 distributif kanan, distributif kiri. Distributif kanan, kemudian distributif kiri. Ya. Jadi di sini keharusan ada identitas ya atau inverse dalam penjumlahan serta komutatif penjumlahan itu harus Bapak Ibu. Tapi pada operasi perkaliannya ya, dia tidak harus dia memiliki identitas dalam ring dan juga tidak harus memiliki inverse, komutatif juga tidak ya. Jadi yang 3 ini ya. Ini yang 3 ini yang saya kotakin. Nah, ini. Di dalam ring untuk operasi perkalian dia tidak harus. Tapi kalau untuk penjumlahan mutlak wajib ada. Ya. Oke, berarti nanti bagaimana kalau ring memiliki identitas terhadap perkalian, ya berarti ring dengan elemen identitas. Jadi kalau disebut ring dengan elemen identitas itu artinya identitas perkalian. Ya. Ada lagi namanya ring komutatif, gitu ya. Ring komutatif. Contoh-contoh ring banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari ya di di mata kuliah struktur aljabar sebelumnya. Kalau misalnya ada yang bisa nggak menyebutkan contoh ring apa coba Bapak Ibu? Ada yang bisa menyebutkan contoh ring? Modulo 7. Modulo 7. Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Bisa? Ya. Modulo 7 ya, berarti contohnya misalkan H itu himpunan ini ya 0, 1, 2, 3, 4. Tidak harus 7 ya, pokoknya semua himpunan bilangan bulat modulo berapapun itu merupakan ring.
ya, dengan operasi jumlah dan kali pada bilangan nibil bulat modulo 7 itu merupakan ring. Pokoknya semua bilangan bulat modulo entah berapa ya, 7, 1, 3 ya, dan seterusnya ya, itu merupakan ring. Dengan operasi bilangan bulat itu. ya, secara umum bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring. Nah, apakah bilangan bulat itu, atau yang ini dulu dah, modulo 7, apakah ring komutatif? Apakah ini bilangan bulat modulo 7 ini ring komutatif? Iya, Bu. Iya, Ya, bilangan bulat kan berlaku komutatif ya. iya, Ya, ini komutatif. dia ring Bilangan bulat. komutatif. Lalu apakah dengan elemen identitas? Tidak. Tidak. Ada 0. Ada 0 dalam kalian. Enggak, elemen identitas, bukan inverse. Ada. Ada itu. Ada. Berarti ada elemen identitas dan ada perkalian, itu berapa? 1. Jadi ini ring dengan elemen identitas. Ring dengan elemen identitas. Jadi secara umum bilangan bulat itu merupakan ring. Khususnya lagi dia merupakan ring komutatif dengan elemen identitas. Ya. Oke, banyak lagi contoh ya. Nah, kemudian kita ke homomorfisme ring. Sebelum ke ideal ya. Homomorfisme ring ya. Ya. Jadi R misalkan ring. R ring, lalu R aksen juga ring. Ini dengan operasi, misalnya operasi plus dan, tulisan saya kok jelek bener ya? Operasi plus dan titik misalnya ya, operasi plus dan titik. Lalu R aksen ring dengan operasi misalnya bintang dan pagar misalnya, bintang dan pagar. Lalu pemetaan beta dari R ke R aksen ya disebut homomorfisme ya jika memenuhi 2 syarat ya. Jika untuk setiap AB anggota R itu berlaku beta A plus B sama dengan beta A plus beta B. Operasi di R aksen itu apa? Bintang beta B. Gitu loh. Kita ini yang ini kan di R aksen, ya kan? Oh iya. Iya. Lalu ini beta A titik B sama dengan beta A Pagar beta B. Pagar beta B. Ya, pagar beta B. Jadi ini mengawetkan operasi ya homomorfisme itu. Gitu. Nah, contoh-contoh homomorfisme itu, homomorfisme ring banyak Bapak Ibu. Nah, contohnya yang itu ya, yang ada di diskusi 2 Bapak Ibu ya. Ada di diskusi 2 itu homomorfisme ring. Iya, Bu. Komposisi fungsi. Ya, komposisi fungsi. Saya ini aja ya, diskusi 2 ya.
diskusi 2 ya. Jadi soalnya kita cek ya. Diskusi 2. Nah ini ya. Jadi pemetaan G dari R ke R aksen dan F dari R aksen ke R ini suatu homomorfisme, tunjukkan komposisi ini juga homomorfisme. Kita ini ya, kita bahas ya ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi apa tadi? F sama apa ya? F sama G ya? Oh, G dan F ya, G dan F. G dan F. Jadi dari R aksen, R2 aksen itu ring. G itu dari R ke R aksen itu homomorfisme. Lalu F dari R aksen ke R2 aksen homomorfisme. Ya. Apakah G nokta F gitu kan? G nokta F atau F nokta G? Oh, F nokta G ya. F nokta G. Ya, F nokta G itu merupakan homomorfisme juga ya, merupakan homomorfisme. Kita buktikan ya. Berarti sini ya, ambil sebarang ya, ambil sebarang di sini nggak tahu ya operasinya ya. Ambil sebarang A B anggota R ya, A B anggota R. Nah di sini kita harus ini dulu ya, misal operasi di R itu apa? Operasi di R adalah bintang. Plus dan kali. Bisa apa saja kan? Bisa apa saja? Iya, bintang boleh. Bintang plus gitu ya. Bintang dan plus, lalu R aksen misalnya apa? Titik dan pagar. Lalu R2 aksen misalnya apa? Ini misalnya, dan apa ya? Apa lagi? Misalnya buletan gini aja ya, buletan ya. Oke. Tadi ambil sembarang AB anggota R ya. F nokta G dari A pertama ya. G itu kan bintang dulu bintang dulu ya. Bintang B. Bintang. Ya. Bintang B itu kan sama dengan F gini ya. F G A bintang A B. bintang B. Gitu ya. Nah, tadi karena G homomorfisme, maka ini adalah GA apa? GA. Apa kalau R A plus aksen? gitu. Enggak dong, titik ya. Di R Titik. aksen, GA titik ya. Titik, Bu. Iya. GA titik GB. GB. GB, gitu kan?
titik GB. Nah, karena F itu homomorfisme, maka ini sama dengan apa? F G A FGA. kalau di Pak ini ya akeong ya. Keduanya akeong Ini ya. ya akeong F FGB. FGB. GB gitu ya. Nah, ini kan sama dengan apa? Sama dengan F nokta GA gitu kan? Ini akeong F nokta GB. F nokta G B. gitu. Ya, benar ya. Jadi ini baru yang bintang. Nah, sekarang F nokta G A apa? Satu lagi di sini plus ya. A plus B. Ini sama dengan sama ya F G A plus FG B. terus plus B. Ya, ini sama dengan F karena G-nya homomorfisme, maka pagar ya. Pagar, Bu. Pagar ya. G A G. pagar pagar F, GB GB. gitu ya. Nah, karena F itu homomorfisme dengan operasinya buletan ya, maka ini F F, G A buletan F FGB. GB. Nah, ini sama dengan ini adalah F nokta F G nokta A G A bulatan buletan F nokta GB. Ada yang benar nggak? Jadi F homomorfisme. F nokta G ya. Selisih sedikit, Bu. Homomorfisme ring. Kami menganggap itu bukan membuktikan bahwa itu homomorfisme grup, Bu, bukan ring. Di situ ring ya? Iya, karena Iya. dimisalkan satu-satu, Bu. R Ya, ya. aksen. Oke. Kita Ya, saya satu juga. operasi. Oke, nanti saya ini deh, saya ulang lagi yang 70 mungkin akan naik ya, paling 80 ya Pak ya. Nanti saya lihat lagi ya. Oke. Iya, Bang. Saya juga 70, Bang. Saya itu memprihatinkan Bu Dokter 70. Nanti ditambahin. Ya, jadi itu ya homomorfisme ya. Iya. Nah, identitas. Nah, kemudian habis homomorfisme apa lagi? Di sini lapangan Bapak Ibu, lapangan atau field. Nah, ini sama saja ya, lapangan atau field. Mohon maaf, Bu, tanya sebentar boleh, Bu? Boleh silakan mau nanya. Nah, kalau soal seperti itu kan tidak disebutkan bahwa F bundaran G itu pemetaan. Sebuah pemetaan gitu ya, belum disebutkan di soal. Nah, kalau soal seperti itu kan banyak ya. Kita tuh harus membuktikan bahwa F bundaran G pemetaan apa langsung di skip aja, Bu? Langsung di skip aja karena gini, sebenarnya kalau mau disebutkan boleh sih, kan berdasarkan teorema kan F nota G pasti pemetaan kan? Nah, gitu. Ya, Iya artinya kan? berarti ya artinya kita nggak perlu lagi membuktikan berarti ya, Bu? Iya, nggak perlu. Itu nggak disebutkan di soal. Iya. Pokoknya kalau disebutkan di soal pemetaan, kita nggak perlu lagi membuktikan pemetaan. Tapi kalau tidak disebutkan, nah maka kita buktikan pemetaan. Gitu. Berarti tadi kan tidak disebutkan di soal, Bu, berarti kan? Berarti kita Enggak kan sebenarnya kan F di sini kan F pemetaan. Homomorfisme kan pemetaan, Pak. nggak bisa F bundaran G. Kan sudah merupakan pemetaan, Bu ya. F nokta F G-nya. nokta G, iya. F nokta G itu kan berdasarkan teorema sebelumnya kan dia merupakan pemetaan. Boleh pakai begitu. Jadi nggak usah dibuktikan. Berdasarkan teorema sebelumnya F nokta G adalah pemetaan, gitu. Gitu. Oke, Jadi Bu. ditulis aja seperti itu. Nah, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti tidak usah dibuktikan lagi, Bu ya. Ya. Tua. Kalau saya simpel jawabannya. Iya sih, dapat memang 70. iya. Iya itu. Misalnya- Karena Bapak Ibu baru belajar grup sih ya. Di Iya, diskusi benar, dua itu kan Bu. baru Iya. belajar grup ya. Jadi sih disangkanya Iya, grup iya. gitu ya. Ya makanya nanti akan saya tambah nilainya. Enggak, kalau Amin. Bapak Ibu Iya. Karena ini saya memang salah menaruh harusnya di diskusi berapa ini gitu yang Iya. sudah ada ring gitu ya. Ini kan diskusi 2 masih grup ya. Makanya kami pun juga Oke, kerja oke. ya sepengetahuan yang kami baca, Bu. Iya. Oke, makanya nanti saya tambah ya. Nanti saya ulang lagi itu penilaiannya Bapak Ibu ya.
untuk yang diskusi 2. Iya, terima kasih Bu. Dapat 65 saja Pak Sab, saya dapat 65 saja. Nanti ditambah. Amin. Oke, Iya. ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Kalau saya minta Bu minta dikoreksi jawaban dari semua, misalnya saya ini yang kelirunya di langkah keberapa ini harusnya seperti ini supaya bisa kami perbaiki lebih baik. Biasanya komentarnya umum ya Pak, nggak sampai detail gitu loh. Kayak misalnya ini, kayak misalnya itu Pak siapa yang sudah saya nilai? Harusnya 2 operasi gitu. Ya, saya Bu, saya sudah dinilai. Operasi. Begitu aja komentar saya. Ya, kayak Secara umum. Iya. Kalau secara detail Pak, Kayak- aduh waktu saya habis Pak. Langkah keberapa gitu, Oh, langkah iya. keberapa, waduh. Kecuali kalau saya punya asisten, ini kebetulan dulu nggak ada asisten Pak. Jadi secara umum aja. Mohon izin Bu, Iya silakan. ini di diskusi 2 yang sudah Hmm. dapat nilai itu di komentarnya ya Bu. Namun kalau penjelasan atau buktinya belum dapat nilai ya. Memang belum semua. 1-2 orang kalau nggak salah baru saya nilai tadi. Baru mau coba gitu. Baru mulai tune in lagi nih Tapi setelah alhamdulillah tune in. dapat nilai plus tadi. Ya ada komentarnya 20 begitu, nah tapi yang satunya kosong Mas. Pokoknya kalau saya bilang kalau komentar itu 20 gitu. Tapi nanti kan diambil yang tertinggi Bapak Ibu. Nah itu harus dinilai Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngumpat terima kasih gitu aja harus dinilai. Kalau nggak dinilai nanti itunya nggak Benar, Bu. nggak nilainya tidak akan Kayaknya terproses. tidak mau memperhatikan Bu ya. Hah? Kayak misalnya kalau tidak dinilai kayaknya ada kegelisahan kenapa Ibu tidak perhatikan begitu. Ya. Nggak di sistemnya nggak mau Pak. Nanti nggak mau itu nilai akhirnya nggak bisa gitu. Pokoknya setiap komentar harus dinilai. Nah, kecuali kalau komentarnya membetulkan jawaban teman dan itu betul, itu saya tambah nilainya. Nanti pokoknya saya catat itu. Nanti saya tambahkan entah di diskusinya, entah kalau misalnya dia tugasnya kecil, saya tambahkan seperti itu. Pokoknya kalau dia berkomentar membetulkan temannya yang salah dan dia betul gitu ya, itu saya tambah entah di diskusinya, nanti saya lihat diskusi mana yang bagus. Kalau diskusinya kadang ada mahasiswa tuh diskusinya semuanya bagus semua, jadi saya bingung menambahnya di mana ini ya, saya tambahkan lah tugas sedikit gitu loh. Gitu. Jadi saya lihat komentar-komentar Bapak Ibu gitu. Ya. Ini lapangan atau field Bapak Ibu? Kalau Iya Bu, Ibu tahu pokoknya lapangan diserahkan atau sama Ibu nilainya. rata-rata Kalau, Bu, nilai ya. tutorial Bapak Ibu itu rata-rata sih bagus ya. Yang jatuh di ujian Bapak Ibu. Jatuh di ujian. Oke, sekarang lapangan atau field. Apa sih itunya lapangan atau field? Cirinya apa Bapak Ibu? Definisinya? merupakan grup abelian Bu, komutatif ring. Jadi lapangan atau field itu dia merupakan ring ya. Berarti 2 operasi ya, katakanlah plus sama kali gitu ya. Ya. Iya. Ring dengan 2 operasi, tapi syaratnya apa? Ring yang bagaimana? Ring dengan apa? Ring dengan komutatif. Komutatif, Bu. Dengan sifat Ya, komutatif selain terhadap komutatif, perkaliannya. Selain komutatif, ring komutatif, Semuanya memiliki Terdapat ya, inverse. komutatif dengan kecuali elemen kesatuan. Nah, dengan elemen identitas Bapak Ibu jangan lupa elemen identitas perkalian kan nggak semuanya punya kan dengan elemen identitas perkalian ya. Perkalian dan apa? Dan semua anggota yang bukan 0 ya kan? Semua anggota yang bukan 0 memiliki inverse. Ya, memiliki inverse. Ya, jadi itu. Nah, tadi kan ring itu sifat
Ada berapa sifat tadi ring itu Bapak Ibu di sini? Ada 9 ya? Ada 9 ya? Ada 9. Ya. Berarti kalau field, jadi begini kalau field, ya. Jadi kalau F itu saya sebutnya F aja ya. F dengan operasi plus dan kali disebut field jika, aduh Bapak Ibu suaranya. Yang pertama, Operasi tertutup. ya gini, pertama F plus itu grup komutatif, itu kan? Grup komutatif, benar nggak? Ya, betul Bu. Grup komutatif, berarti ini tadi ada berapa sifat? Ada 5. Ada 5 sifat. Ya, silakan disebutkan ya. Lalu yang kedua, F dengan perkalian itu grup juga, ya. Grup. Ya. F dengan perkalian ya. F dengan perkalian tanpa elemen 0, tapi ada kata-kata ya, tanpa elemen 0 adalah grup komutatif juga Bapak Ibu. Grup komutatif. Ya. Tanpa elemen 0 grup komutatif. Berarti ini ada berapa sifat Bapak Ibu? Ada 5 juga Bu, sama. Ada 5 sifat. Ada 5 sifat. Baru yang terakhir adalah distributif. Ya, distributif. Distributif ini ada 2. Ada 2 sifat. Dan semuanya ada berapa tuh? Semuanya ada berapa? 12 ya. Di sini kan kalau ring kan 9 ya. Berarti nambah apa di sini ring? Nambah apa? Di sini ada 9. Nambah apa? Nambahnya berarti di sini nih. Di sini grup tadi. Di sini. Di sini ya. Yaitu nambah 3 ya. Yaitu elemen satuan, identitas elemen satuan. Identitas ya, atau elemen satuan, kemudian semuanya kecuali 0 memiliki inverse, satu lagi komutatif, gitu ya di sini. Nah, field inilah Bapak Ibu yang menjadikan, yang jadi fokus ya di dalam aljabar linier. Karena nanti di aljabar linier kita sudah masuk kepada ruang vektor. Ya. Ruang vektor itu atas lapangan atau atas field. Jadi nanti yang banyak digunakan adalah field ini, lapangan. Contoh lapangan apa Bapak Ibu? Bilangan real Bu. Bilangan real. Tanpa 0. Ya, bilangan real tanpa 0. Bilangan real tanpa 0. Oh benar, bilangan real ya? Bilangan real bukan emang tanpa 0 definisinya. Iya betul. Ya. Ya betul, bilangan real ya. Contoh lapangan ya. Contoh lapangan. Bilangan bulat? Apakah lapangan Bapak Ibu? Tidak Bu. Tidak. Kenapa? Dia tidak memiliki inverse-nya. Ya, inverse perkalian ya. Ya, inverse perkalian. Inverse perkalian. Karena 2 inverse-nya kan setengah. Setengah kan bukan bilangan bulat. Ya, contoh bilangan real ya. Terus bilangan apa lagi Bapak Ibu? Bilangan rasional, Bu. Bilangan rasional. Ya, bilangan rasional. Terus yang lebih besar dari real apa? Loh kok di sini ya? Di bawah, Bu. Ya. Saya hapus deh ini. Kalau ngetik kan bisa di copy paste ya. Ini sebenarnya bisa sih di copy paste. Bawah ya. Bilangan real. Yang lebih besar dari bilangan real apa Bapak Ibu?
Kompleks. 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 Ya, bilangan kompleks juga Bapak Ibu. Bilangan real, bilangan rasional, bilangan kompleks. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Sekarang saya pengen ini ya. Ada sedikit latihan lah ya. Bentar. Kita sama-sama nih ya. Ya, oke ya. Jadi G adalah himpunan matriks anggotanya A ya, di mana A anggota dari bilangan real dikurangi 0. Gitu ya. G adalah A ya. Apakah pertanyaan saya ini masih ke grup ya? Apakah G kali itu merupakan grup? Coba Bapak Ibu. Silakan coba. Apakah ini merupakan grup? Ya. Bukan. Ya. Silakan. Mengapa bukan? Karena tidak tertutup. Apa karena semua unsurnya sama, Bu? Nggak ada sifat tadi yang tidak dipenuhi kalau Apa G Tidak yang elemen identitas. elemen identitas. bukan sifat ke berapa tadi? Kalau tidak salah 1, 2, 3, sifat ke-5 dan 6 ke-6. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Ya. Jadi ini agak-agak ini ya, berbeda dengan matriks-matriks yang lain karena di sini ada syaratnya A itu anggota R-0. Ya, bukan R secara umum gitu ya. Kita cek satu-satu ya. Kita buktikan. Kita buktikan ketertutupan. Ya kan? Ketertutupan. Ya. Ambil sebarang A, B anggota G, ya. Maka bentuknya A itu sama dengan A gitu ya. Dengan A anggota R-0, gitu ya. Lalu B sama dengan B ya, dengan B anggota R-0. Ini kan perkalian ya.
Ya, Bu. Kalian A kali B. A kali B. Artinya apa? A anggota R min 0 itu. Artinya apa di sini? Artinya A tidak sama dengan 0 ya. Benar nggak? Tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya. Iya, nol. Ya, di sini juga B tidak sama dengan 0. Gitu ya. B tidak boleh sama dengan 0. Dia bilangan real tapi yang bukan sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang A kali B, berarti kan di sini A B B. Ini sama dengan 2AB, benar nggak? 2AB, 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 benar nggak? Ya kan, AB kayak AB, AB tambah AB, AB tambah AB, AB tambah AB, semua gitu ya? Ya, AB, gitu kan? sama dengan 2 dalam kurung AB, AB. AB, AB, ya. A tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, ya kan? Maka 2AB tidak sama dengan 0, benar nggak? Ya, benar ya. Nah, ya, karena dia 2AB tidak sama dengan 0, jadi A kali B ini anggota dari G. Ya, jadi G tertutup. Benar nggak? Ya, karena tertutup terhadap operasi kali, ya. Betul. Kemudian yang kedua, asosiatif. Kalau asosiatif tidak perlu dibuktikan Bapak Ibu ya. Katakan saja gini, asosiatif berlaku ya. Berlaku karena perkalian matriks bersifat perkalian matriks pada umumnya ya. Perkalian matriks itu bersifat asosiatif. Jadi begitu aja ya, nggak usah dibuktikan. Sifat asosiatif. Ya. Nah, sekarang elemen identitas. Elemen identitasnya bagaimana? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Ya. Nah, cara ngeceknya begini. Yang namanya elemen identitas ya, berarti begini. Andai ya. Andai elemen identitas asumsikan. Ya, elemen identitasnya adalah E, yaitu E, benar nggak? Ya. Gitu kan? Ya, ya. E tidak sampai dengan 0, ya. E anggota E, harus begitu Bapak Ibu. E tidak sama dengan 0, E anggota R, ya. Berarti untuk setiap A anggota G itu berlaku kalau identitas apa? Ini kan untuk setiap, katakanlah A ya. Setiap AE itu kan kali ya. Kali. E sama dengan EA. Iya. A kali E sama dengan E kali A. Sama dengan apa? A. Sama dengan A. Ya. Nah, sekarang kita cek ya, A itu apa? A itu adalah A, lalu E sama dengan A, gitu. Enggak? Ya. Nah, ini kan sama dengan apa? 2AE, 2AE sama dengan A. Gitu ya. Maka di sini apa? Artinya apa? 2AE sama dengan A, maka E-nya berarti sama dengan apa?
A per 2A. Berarti sama dengan setengah, benar nggak? Iya, Bu. Ya. Mengapa bisa dicoret ini A sama A? Padahal perkalian. Pembelian. Nah, syarat ini bisa dicoret kalau A tidak sama dengan 0. Kan di sini A tidak sama dengan 0 ya? Iya, betul. Ya, A tidak sama dengan 0, makanya ini bisa dicoret. Tapi kalau kita tidak tahu dia ada syarat tidak sama dengan 0, ini nggak boleh sembarang dicoret gitu. Ini karena kita sudah jelas A sama dengan 0, maka ini bisa kita coret hanya setengah. Ya, jadi apa? Jadi identitasnya ada, Bapak Ibu. Identitasnya apa? Yaitu setengah. Nah, ini yang sering keliru. Jadi langsung aja. Bahkan ada mahasiswa yang menyebutkan bahwa identitasnya 1001. Padahal 1001 kan bukan anggota G, ya kan? Syaratnya harus sama semua anggota G itu ya. Gitu. Jadi identitasnya setengah. Bisa dicek. Kan ini kan tadi kita A kali E kan? A kali E sama dengan A. Bisa dicek Bapak Ibu. Ya. Ya, dicek ya. Ini cek. Pakai merah aja deh, pakai merah. Cek ya. A. Ustadz, ini tidak ada kan? Setengah. Ya. Cari mana ini? Biasa taruh di situ. Dengan A, benar nggak? Benar ya? Biasanya taruh di situ. Ya, betul, Bu. Ini juga sama, setengah. Lalu ini A, ini juga sama dengan A. Ya. Nah, sekarang inversnya Bapak Ibu. Tadi 3, 4 inverse ya. Inverse-nya bagaimana? Ya, inverse-nya ya. Tadi identitasnya kan ini. Setengah. Gitu ya. Andai ya, inverse A ini adalah B, yaitu B gitu ya. Maka haruslah B itu sama dengan apa Bapak Ibu? Sama dengan apa? Setengah. Ya, setengah. Sama, setengah. Identitas ya. Iya. Dengan identitas. Nah, ini AABB itu apa? 2 ya. 2AB gitu ya. 2AB. Ya, sama dengan setengah. Ya. Berarti sini 2AB sama dengan setengah. Maka B-nya sama dengan apa? 1/4A. 1/4A. Ya, jadi untuk setiap A ya. A-nya di bawah itu. A-nya di bawah itu, Bu. 1/4A bukan 1/4. Oh, 1/4A ya, betul. Jadi 1/4A gitu ya. Jadi untuk setiap A anggota G ya, inverse-nya adalah ya 1/4A. 1/4A. Ya. Jadi terbukti bahwa G ini adalah grup. Ya. Jadi terbukti bahwa G ini adalah grup. Nah, sekarang apakah komutatif Bapak Ibu? Ya, Bisa silakan diulang, ya. Bu. Ini dia
Dia grup komutatif ya. Jadi G grup, nanti dibuktikan dia komutatifnya ya. Jadi G dengan operasi kali itu grup. Buktikan sendiri ya, buktikan G komutatif. Jadi ini ya Bapak Ibu harus hati-hati ya dalam pembuktian. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi saya topiknya Bisa. ya. Bisa diulang slide yang sebelumnya. Yang mana? Yang di atas tadi, Bu. Ya, Yang di situ halaman ke-8. Ya, di dari situ, Bu. Ya. Elemen identitas. Ini nanti saya kasih ke Bapak Ibu ya. Kasih ke Pak Didi ya. Boleh. Soalnya Pak Didi udah pernah bagikan Pak Didi ya dari Bu Yum ya. Sudah. Di grup. Sudah. Oh, di grup. Yang kemarin juga ada. Kemarin sudah dibahas saat tidak lihat ya. Iya. Kalau sudah jauh naik ke atas. Oh, dia tadinya masuk di setengah. Pak Ketua kelasnya akan disiplin kan Pak, jadi langsung bagi sorenya. Iya, kalau dari Bu Yumi dikasih saya langsung kirim biasanya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, ini. Jadi kalau R-nya min 0 berarti elemen identitasnya itu bukan 101 ya. Bukan masalah itunya Pak, syaratnya ini loh, dia harus dalam bentuk semua anggotanya sama. Semua anggotanya sama. Awalnya yang saya paham juga Bu, yang elemen identitasnya itu kirain 1001 seperti Pak Sap itu Bu. Ternyata misalnya tidak selamanya, sama karena identitasnya. dia bentuknya itu Pak, bahwa anggota G itu harus dalam bentuk semua itunya unsurnya sama. Itu yang mungkin yang diperhatikan itu. Semua unsurnya sama, itu. A. Jadi kalau 1001 kan 1001 kan berarti bukan elemen identitasnya karena dia unsurnya tidak sama. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki identitas. Makanya kita cari elemen identitasnya gitu. Kalau misalnya Bu anggota A itu bukan A tapi A, B, C, D. Nah, kalau A, B, C, D artinya kan bebas. Nah, itu baru. Apa elemen identitasnya 1001. Itu. Tapi tetap R-nya itu min 0 ya. Maksudnya tidak termasuk. Jadi tadi saya salah ya, saya mengucapkan karena R min 0 bukan. Harusnya karena itu A itu. Karena bentuknya A. Karena kan kalau A, B, C, D itu kan umum kan. Jadi 1001 masuk ke situ ya kan. Iya. Kan elemen identitas itu harus merupakan anggotanya gitu ya. Berarti bisa disimpulkan Bu ya, misalnya kan depannya misalnya A semua, berarti nanti di belakangnya juga pasti sama Bu ya. Misalnya setengah ya setengah. Iya, harus begitu. Kalau nggak begitu berarti dia bukan anggotanya. Oh iya betul. Ada lagi pertanyaan? Kalau satu lagi untuk bilangan kompleks, Bilangan kompleks, bentar ya.
kompleks. Waduh. Nyari dulu saya nih ya Bu ya. Bilangan kompleks sebentar. Oke, Bu. Kalau bilangan kompleks. Bu Nurmia sudah selesai diskusi namanya. Bu Nur itu nomor 1 terus. Diskusi 6 ada bilangan kompleks ya. Iya ya, bilangan kompleks. Jadi gini kalau bilangan kompleks Bapak Ibu ya. Ini udah ya. Diskusi 6 ya? Ya kayak Diskusi 6. kayaknya ada di Pak Asap diskusi 6 itu yang bilang kompleks di. Kalau tidak salah diskusi 6 bilang kompleks. Bukan. Bukan. Diskusi 5 coba ya, kita lihat diskusi 5. Oh, anu Bukan, ini transformasi linier ya. Pondasi saya ingat, pondasi itu mata kuliah Pak. Pondasi itu. Mata kuliah pondasi itu, Bu. Oh gitu ya. Pak Saifuddin terbayang-bayang. Terbayang-bayang kalau pondasi. Mana? Kayaknya saya juga pernah deh berikan yang kompleks ya. Diskusi 3 apa ya? Ah, ini benar. Kompleks. Ya, benar, Bu. Ya, ini ya. Kalau ini dia ring ya. Suatu isomorfisme, buktikan suatu homomorfisme dan juga buktikan isomorfisme. Coba kita bahas ini ya. Jadi bilangan kompleks di mana G A plus BI. G A plus BI sama dengan A min BI. Oke. Jadi C itu C bilangan kompleks. Kan bilangan kompleks bentuknya ya. Bapak Ibu, bentuknya adalah A plus BI. BI, di mana AB-nya anggota apa Bapak Ibu? Anggota real. I-nya sama dengan apa? I-nya anggota imajiner. Akan min 1 gitu ya? Ya, Oke ya. imajiner. Jadi seperti ini ya, bilangan kompleks ya. Nah, ini ada suatu pemetaan. Ini sudah disebut pemetaan ya? Udah ya, udah disebut pemetaan. Berarti kita tidak membuktikan dia pemetaan ya. Pemetaan G dari C ke C dengan definisi oh ya, C plus kali ini merupakan ring ya. Ya, Bu. Merupakan ring. Ya. Dengan definisi G A plus BI sama dengan A min BI. Seperti itu. Ya. Nah, buktikan G homomorfisme dan juga buktikan G isomorfisme. Ya, ini saya buktikan ya. Oke. Sekarang kita mau buktikan homomorfisme, berarti harus, karena ini ring, berarti harus 2 operasi kita buktikan. Ya. Jadi, ambil sembarang ya. Sembarang X, Y, anggota C. Ya. Maka X sama dengan A plus BI
A plus gitu ya. BI. A plus BI Ya. atau gini. X sama dengan A1 plus B1I ya, Y sama dengan A2 plus A2 plus B2I. I. Nah, kemudian G A1 plus B1I itu sama dengan A1 min B1I. A1 plus min B1I. G A2 plus B2I sama dengan A2 min B2. min B2I. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil yang plus dulu, X plus Y. Kita akan buktikan ini sama dengan G X plus GY, gitu ya? Iya, Plus benar. GY. Kita membuktikan ini akan dibuktikan. Sekarang G X plus Y itu sama dengan G X-nya adalah A1 plus B1I begini ya. Ini ya, ditambah A2 plus B2I. Ya. Ini kita satukan yang apa real dengan imaginer. Ini sama dengan berarti A1 plus A2 B1 plus B2I, gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? A1 ya, plus A1 plus A2 gitu ya, min B1 plus B2I, gitu ya. Nah, ini bisa diuraikan lagi. Ini Bapak Ibu nanti nguraikan ya. Uraikan, tapi harus diuraikan ya kalau dalam menjawab soal. Kalau saya kan langsung ya, ini sama dengan A1 min B1I ditambah A2 B2I. Nah, ini sama dengan G A1 B1 X plus GY. Gitu ya. Terbukti ya. Kemudian yang perkalian G X kali Y. Berarti ini G A1 ya akan dibuktikan GX kali GY. Ini ya. A2 plus B2. Apa? Ya. Ini dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, silakan dicek ya. Nanti akan sama dengan G X kali G. Ya, jadi nanti terbukti kurang bayar. G homomorfisme. Lalu kita mau membuktikan isomorfisme ya. Bukti isomorfisme. Ya. Berarti yang pertama harus bukti injektif dulu ya. Apa guru yang itu? Contoh ya. Injektif satu ya. Ya. Itu ada yang ngobrol siapa ya itu ya. Bukti injektif atas satu-satu. Nah, caranya ya. Caranya gini kalau buktikan ini ya. Ambil ya sebarang XY anggota C gitu ya. Dengan GX sama dengan GY. Nah, ini harus dibuktikan yang kamu udah rendang. Dikit lagi datang loh. 15 menit lagi, Bu.
Ya, harus dibuktikan X sama dengan Y, gitu. Ya, ini ya caranya ya. Nah, sekarang gini, tadi kan ambil sebarang, saya pakai merah deh ya. Tadi kan ambil sebarang X, Y anggota C, ya. Maka X sama dengan A plus A1 plus B1I, Y sama dengan A2 plus A2 plus B2I. gitu ya. Nah, G X itu kan sama dengan G A1 plus B1I sama dengan A1 min B1. Lalu GY sama dengan G A2 plus B2I. A2 plus B2I sama dengan A2 min B2, gitu ya. min B. Min B2. Nah, di situ kan GX sama dengan GY. Ya. Ini kan dengan GX sama dengan GY gitu ya. Iya, Bu. GX sama dengan ya. Yang ke atas GX itu bukannya A1 kurang B1I, ada I belakangnya. Oh iya betul. Ya. Ini ada I ya. Ada I. Ya. Ini kan berarti GX sama dengan GY ya. Dengan GX sama dengan GY. Nah, GX berarti ini kan G. Langsung aja ya. GX adalah A1 min B1 I. GY sama dengan A2 B2I. B2I. Nah, ini artinya apa? Kalau begini. Artinya apa? Yang ya, A1 sama dengan A2. A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Karena ini sama, maka A1 plus B1I, ya kan? Itu pasti sama dengan A2 plus B2I. Nah, ini apa? Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi cara membuktikan injektif kayak gitu ya. Dengan GX sama dengan GY nanti diuraikan sehingga ketemulah X sama dengan Y. Itu namanya satu-satu. Ya, jadi G konstannya sama. Jadi G injektif. Gitu. Ya. Sekarang kita yang kedua, bukti subjektif. Onto ya, bukti ya, Bu. Subjektif atau onto. Ya. Caranya kita ambil sebarang. Mana dia? Y anggota C. Di image-nya, Bu. Ya. Jadi ambil sembarang di sini, anggota di sini, maka pasti punya pasangan di sini gitu loh. Ya. Oke. Ambil barang A plus BI anggota C. Ya, ambil sebarang A plus BI anggota C. Maka pasti ya, pasti ada, ya kan? Iya, Bu. A min BI anggota C. Sedemikian sehingga G A min BI sama dengan A plus B. Gitu. Ya. Nah, berarti A min BI-nya itu apa? Yaitu A plus min BI. Gitu. Ya, jadi ada
setiap di C di daerah daerah kawan itu pasti memiliki pasangan di daerah asalnya, yaitu apa? A plus min B. Bu, maaf Bu. Ya. Apakah tidak ambil sembarangnya bukannya di image-nya Bu ya? Bukannya yang diambil sembarang A min BI-nya untuk ditunjukkan? Loh, enggak. Jadi gini, betul Ismail ya, Pak Ismail. Jadi gini Pak Ismail. Jadi ini itu hanya definisi ya. Saya tunjuk ini yang saya beri merah ya. Definisi dari ini ya. Ini itu hanya definisi dari pemetaan. Sebenarnya anggota yang di sini ya, yang di image ini apa, yang di daerah kawan ini itu bentuknya semua A plus BI. Gitu loh. Semua A plus BI. Ya. Makanya saya ambil A plus BI. Nah, daerah di asalnya dia menjadi A plus min BI. Gitu loh, Pak. Ngerti? Ya. Jadi dia pasti ketemu di daerah awal asalnya itu dalam bentuk A plus min BI. Jadi G itu ya. Kesimpulan G isomorfisme. G adalah ya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Ini hadir semua ya? Hadir Bu, semua. Ada 23 ya hadir semua ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu, saya mau melanjutkan ke ruang vektor. Silakan di ini dulu ya, dipelajari nanti pada saat web ketiga, yaitu pada minggu ke-9 ya. Kita akan membahas ruang vektor. Saya izin bertanya Bu, boleh? Iya, silakan. Itu di halaman 3 saya, diskusinya cuma saya sendiri ya Bu, apa masuk di Ibu juga? Pak siapa ini yang bertanya? Pak Haris Bu. Pak Haris. Kenapa maksudnya gimana Pak? Kan di halaman tutorial online itu. Iya, Bapak cuma sendiri Pak. Berarti diskusinya saya sendiri ya. Cuma sendiri Bapak. Karena kodenya beda, Bapak MPMO. Oh gitu. MPMO. Nah, mulai sekarang itu semua menjadi MPMT. Jadi Bapak harus kan Bapak kemarin kan Bapak karena ini ya, apa sih namanya yang telat mengumpulkan THE apa ya? Ya. Jadi Bapak nilainya tidak maksimal ya. Sehingga Bapak mengulang, jadi kodenya masih tetap MPMO, mengikuti yang lama. Masuk ya di tugas-tugas sih udah ngumpulin, cuma masuk ya Bu. Iya, masuk. Udah saya lihat, tugas keduanya udah saya nilai ya 65, nanti akan saya tambah, tenang. Iya Bu. Apa diskusinya gitu, diskusi keduanya. Oke Bu, makasih Bu. Iya. Jadi memang itu karena Bapak itu MPMO, yang lamanya MPMO, jadi masih ngikutin yang itu. Yang sekarang kan MPMT. Siap. Ya. Oke, ada pertanyaan ke sini? Iya. Bapak Ibu iya Pak Sapyudin apa yang nanya? Silakan. Oh iya, enggak, saya 20 berapa yang hadir Bu hari ini? Di sini sih ada 23. Mungkin ada yang pakai dua device ya.
tambah yang pembuat grup itu Bu. Jadi tambah yang Pak Dinar. Oke, saya absen aja ya. Ini ya kehadiran web pertemuan kedua. Mana kok nggak ada ya kehadiran? Web. Pak Ketua, ada teman tak ini setelah mudik, sabar sekali tidak pernah bicara lagi di diskusi. Masih ini Pak, masih fokus ke sekolah. masih halal bihalal. Belum ya? Ini Saya pakai Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan ini saya kira tadi semua ya. ya. Kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya semoga Bapak Ibu semakin lebih memahami lagi ya tentang materi ini yang menurut saya memang agak susah ya materi ini. Semoga lebih memahami. Memang kuncinya untuk mata kuliah itu rajin menyelesaikan soal ya Bapak Ibu. Silahkan kan ada latihan-latihannya, lalu ada tes formatifnya ya, silahkan dikerjakan. Kemudian mungkin Pak Aris pernah mendapatkan soal ya, bisa dibahas Pak Aris soal yang tahun lalu, yang semester lalu Pak Aris ya. Nah, Bapak Ibu bisa tanya sama Pak Haris, nanti dibahas sama-sama. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan dalam pertemuan web. Ya, oke. Kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih.